kali 4 map. Let's go Sunhawk. This is Sunhawk for you guys. Oke. Ini bakal menarik karena apakah akan ada perebutan drop zone lagi di awal-awal. Ini masih hari yang pertama. Ada lagi. Pasti ada. Menurut gua Painan bakal jadi clash yang akan tetap komit antara 21 NFT dan juga Enkins. Ini dua tim sama-sama punya darah Red Aliens nih. Betul. Darah Red Aliens yang membuktikan siapa sih Red Aliens terbaik untuk saat ini gitu. Betul. Terus grup B juga menurut gue jadi satu hal yang menarik banget, di mana 21 NFT bertemu dengan Enkins. Ini dua tim yang suka battle juga, apalagi kalau kita ngomongin di Sunhawk. Dan sekarang kita ngelihat dari tim-tim yang turun, Painannya masih berdarah. Masih ada Enkins dan juga 21 Esports. Alright, kita akan melihat bagaimana perkembangan fight yang terjadi antara dua tim ini. Tentunya kali ini ternyata Microboy memberikan tembakan ke area dari compound yang dikuasai oleh lawannya. Microboy sudah mulai bermain dari match pertama dan hari pertama. Apakah akan ada perubahan besar nih? Pastinya kita tahu kan Microboy tidak terlalu banyak bermain. Karena ada satu kemalangan dapatkan. Namun kalau menurut gua ya, ini yang dilakuin sama Persija EVOS kayak line up yang desas-desusnya berbeda banget dengan apa yang gue denger gitu. Yes. Karena yang gue denger pertama adalah Microboy akan sangat sedikit untuk waktu bermainnya. Itu satu. Betul. Zuxi juga akan sangat sedikit untuk waktu bermainnya. Lebih memberikan waktu bermain yang banyak untuk tim-tim, untuk tim player, untuk Lynx, Redface, Luxi dan juga Misery. Tapi ternyata Zuxi masih mendapatkan waktu yang banyak untuk bermain juga. Lynx juga mendapatkan waktu yang banyak. Microboy juga lumayan banyak ya untuk di permainannya. Dan kali ini tidak ada pick me. Persija EVOS mendapatkan contender yang daerahnya masih sama nge-split semua, dan gua lihat-lihat pergerakan poin ini serupa tapi tak sama dengan yang oleh seorang Chang ini mengincar satu pemain yang ada di depan sana, namun masih bisa selamat, ternyata tidak mendapatkan sebuah knockdown. Dan balik lagi ke pembahasan gua tadi, udah sering bertemu di minggu pertama, itu ngebuat mereka kayaknya mappingnya lebih aman lagi, lebih nyaman lagi, dan ya udah, daripada kita maksain untuk memperebutkan painannya, coba berbagi dulu di awal, udah looting maksimal baru mereka fight, maybe. Iya. Aku cukup setuju dengan yang Pastor lontarkan karena memang minggu pertama adalah minggu adaptasi yang harus banget mereka selesaikan di minggu yang kedua. Jangan sampai ada, tapi semua pertemuan sudah mulai terjadi. Kalau tadi kita ngelihat adanya Chang yang mengincar satu player yaitu Flyboy, sekarang kita bakal melihat KG, tim yang diprediksi oleh Odi. Sudah melihat satu pergerakan dari Bigetron Villains. Ada Yuhai tadi yang tercicil cukup banyak HP barnya tapi tidak dikomit oleh pemain-pemain dari Kagendra. Iya betul banget. Ambon ini hanya memberikan satu teguran aja bahwa, hey di sini ada kami, jangan berani untuk maju. Namun ternyata Bigetron berusaha untuk komit maju ke area depan. Ada dua player dari KG yang udah cabut, ngacir, Ambone pun ditinggal tanpa menggunakan vehicle. Hati-hati. Kalau misalnya Ambone udah ke spot posisinya, ini bakal enak banget. Karena betul-betul tinggal sendirian, ditinggali oleh beberapa player dari KG. Dan betul banget, Yuhai masih melakukan screening, gak mau kasih kesempatan player lawan berada di area mereka. Dan udah cukup sepertinya screeningnya. Mereka cukup mengusir Kagendra dari tempat ini. Gue kira ini dua tim yang ngasih dan ngambil keputusan cukup oke lah. Dari Kagendra mereka nggak maksain karena minim infi. Dan pergerakan dari Enkins cukup cepat. Tapi lihat Glue, ada Xbox yang melihat pergerakan dari satu pemain Kagendra. Ini bakal jadi happy birthday box. Ditembak langsung tapi ternyata masih bisa dihindari dan gagal. Xbox gagal mendapatkan sebuah free kill menuju ke arah Kagendra. Ini bakal menjadi malapetaka tentunya karena banyak backup fire menuju ke arah seorang Flyboy. Berhasil menyelamatkan diri dan tentunya Xbox menjadi santapan dari pemain-pemain KG, dan Flyboy masih ingin mencoba skill debusnya. Untung nggak knock, tapi masalahnya Pasta. Mereka dapetin seorang Xbox. Di sisi lain, Fokker tertarik takedown kali ini. Berikan tembakan oleh lawan mereka yang dipulangkan satu playernya tadi. Pinternya seorang Flyboy adalah dia naik ke pagar tangganya. Sehingga ketika Xbox melakukan tembakan, masih ada defense di sana. Masih ada tiang yang bisa selamatin dia. Duluan lah. Iya, itu dia. Tapi backupnya luar biasa sih. Salut banget ngelihat Kagendra saat ini ketika Flyboy dapat pressure atau mungkin perlawanan. Tiba-tiba backup dari jauh yang membuat X, kalau dia nggak turun ya udah kebakar di bagian atas. Yes. Good choice banget menurut gua. Dan kita bakal berpindah lagi menuju ke arah Enkins. Kemanapun hidupnya Enkins kayaknya gak tenang deh. Painan ketemuan sama 21 NFT, gerak dikit ngambil daerah Kuari ketemuan juga sama Morph Team. Dan Morph udah set up, dua-dua split yang dilakuin sama Morph kali ini. Yap, betul sekali. Mereka udah berseberangan kali ini. Kelihatan Morph di minimap kita belum sama sekali melakukan regrouping. Mereka masih controlling area high groundnya. Perlahan-lahan Hexas melontarkan satu molly untuk ngecek. Nggak jadi, di cancel. Nih Morph harusnya tahu berarti ya, karena dia udah nge-respect bagian belakang mereka. Tidak
lengah begitu saja. Dan Betul. kembali lagi menuju ke bagian bootcamp di mana wow Persija EVOS kayaknya mereka udah pindah dari bootcamp. Yes. Dan Voin yang masih agak sedikit menahan di bagian bootcamp dan menembak satu pergerakan dari arah tim Aura di mana EVOS kali ini menjadi santapan lezat dari arah tim Voin. Free shot, free point, tapi Kenan what happened? Lu berdiam diri menerima tembakan-tembakan yang begitu menyakitkan, tapi entah apa yang terjadi, tidak ada pergerakan dan sebuah easy poin yang didapatkan oleh 21 NFT tadi untuk menjatuhkan satu pemain dari Voin. Tapi nggak ke kill, nggak ke elim, dan harusnya bakal ke revive oleh anggota Voin yang lainnya. Ya nggak ada kelanjutan tembakan tadi dan Maxius berhasil untuk menyelamatkan seorang Kenan. Tapi sepertinya ada tembakan yang masuk, tappingan-tappingan dari seorang Flippy hanya mempredik ke area smoke yang sama sekali tidak ada player-player dari Voin. Dan Aura Arah tim Enkins melainkan dari arah tim lain di belakangnya. Morp kedatangan pemain atau tim yang tidak mereka undang. ini kayaknya yang Kagendra. Oh Kagendra ya? Harusnya Kagendra yang datang ke bagian, oh bukan Kagendra. Oh GD. GD Yeah. ternyata, serupa tapi tak sama warna di antara Kagendra dan juga GD. Pingnya banyak ya? Pinknya betul, Yes. yang pink emang banyak sih. Oh, ya, oke siap ya. Tapi terlihat dari posisi GPBR kali ini mereka agak berhati-hati. Zona masih ada di area mereka di perkudangan. Namun 21 NFT lagi-lagi memberikan ancaman dari arah jauh ke area para player-player lawan mereka. Terlihat dari sini bahwa Boychill tadi low HP banget, nggak tahu dari arah mana ketembaknya dan zona sudah mengecil, bouncing ke area selatan. Tentu di area selatan pun numpuk crowded banget banget. tim-tim pasta di area kuarinya. 1, 2, 3, 4 tim ada di sekitar Kuari, bahkan bisa dibilang 5 tim karena ada satu tim lagi yang belum masuk adalah tim Glue kalau nggak salah tuh. Ada Glue yang belum masuk ke arah play zone-nya, dia masih berada di bagian outer circle. Dan berhasil mendapatkan satu Mercy dipulangkan ke arah lobby dan ini adalah sebuah momen menggemaskan di mana ada Bogel yang menjadi cacing, belum dapat knock, bahkan tembakan berikutnya juga masih belum bisa mendapatkan knockdown. Memaksa dia harus berpindah tempat dan GD memberikan backup di waktu yang tepat. Chang, sebuah pengamatan yang sangat baik untuk mendapatkan Bogel. Sebuah momen yang sangat disayangkan tadi terlewatkan untuk mendapatkan free shot, free elim untuk timnya sendiri. Bogel sayang banget. Kalau misalnya dia tadi switch ke senjata auto, mungkin ceritanya akan beda. Iya. GD akan kehilangan atau tertakedown satu player. Nah, kali ini dia memberikan tappingan menggunakan DBS yang tidak on point juga. Tembakan dari seorang Leon Pong menggunakan SMG-nya kali ini. Luar biasa on point sekali. Chang berusaha untuk merevive rekannya. Tapi hati-hati ketika ada granat yang dilontarkan oleh seorang Leon Pong akan menjadi malapetaka untuk GD. Karena dua playernya harus tertakedown. Ya, dan proses mereka masuk juga tidak bisa lengah begitu saja karena ada Kagendra juga di bagian kanan mereka. Ini glusi ke sandwich banget, terutama buat Leonnya. Tersandwich kanan dan kiri atau atas dan bawah, ada GD, ada Kagendra, ada backup juga dari Stickly di bagian sana. 2 orang dari pemain Glue ini bakal sangat-sangat sulit untuk menentukan langkah mereka mengamankan setidaknya area play zone-nya dulu deh. Iya sih, maju dikit ini bakal open banget pas ke area Kagendranya dan Flyboy sudah nge-spot ke arah dari seorang Stickly, berlari kali ini Dior dari Abdullah dan ternyata ditembak sudah. Iya. Flyboy mendapatkan satu takedown. Ke area Stickly dipulangkan ke area lobby dan last player standing untuk tim Glue kali ini harus bertahan, namun GD akan melakukan fight dengan tim Kagendra kali ini dan Hexas mendapatkan Chang yang gak fokus di area compound. Itu ada player dari Morp dan Flyboy sudah mengetahui informasi bahwa ada pemain GD lainnya di area atas mereka. Ya, ini udah saling tahu tentunya untuk tim-tim ada di bagian timur dari circle yang ketiga tadi. Karena sekarang kita udah masuk untuk circle yang keempat. Kagendra sudah mendapatkan 2 poin elimination tanpa adanya korban jiwa sama sekali. Mendapatkan 1 pemain dari Glue tadi. Dan kayak 2 pemain dari Glue mereka dapetin kalau nggak salah, apa 1 player doang dari Glue. Karena di awal tadi mereka juga berhasil mendapatkan sebuah point elimination. Dan HFX kali ini akhirnya terpantau pergerakan dari HFX yang datang dari bagian utara, tapi GD. 1 anggota mereka dipulangkan ke arah lobby, ditarik tadi kakinya sama Glue. Mereka tidak ingin hilang tanpa membawa point elimination. Dan kembali lagi kita menuju ke arah HFX. Harvestnya tumbang bertemu dengan Rosemary. Ini dia sudah mulai bangkit sepertinya dari Outer Ego dan Rosemary tumbang. Angle-nya sangat terbuka, terlalu overpick dan tidak ada backup dari anggota Outer Ego yang lainnya. Bahkan Potato juga ketahuan. Ini Heaven harusnya bisa menyelamatkan Harvest yang sedang ter-take down di arah open field. Tapi untungnya ada Smoke yang membutakan vision ke arah tim Alter Ego. Sayang banget tadi
dia seorang Rosemary harus take down ketika di open floor. Oh Tidak my ada sama God. sekali yang bisa menyelamatkan mereka. Oh. Namun counter dari Potato ke area dari Sinon membuat HFX harus kelabakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya turun untuk menyelamatkan seorang Sinon. Namun di area compound seberang dari Potato, anak-anak HFX sudah membentangkan smoke yang cukup luas. Pasta entah niatnya untuk menutup vision dan menyelamatkan Sinon atau ada rencana lain yang mereka akan buka. Namun Zux di sisi lain ditumbangkan oleh seorang Alpha. Apakah akan segera diselamatkan? Dan fight sudah pecah di stage yang keempat kali ini pasti. Ya betul, ada dua fight yang terjadi di arah dua titik yang berbeda. Granat sudah mulai dimasak dari Dewa United. Mereka juga sedang melaksanakan sebuah fight kali ini. Berpindah fokusnya menuju ke arah DU dan juga Kagendra, di mana kali ini berhasil mendapatkan satu pemain. Sebuah niche yang begitu bagus tadi. Fokker mendapatkan satu, sebentar Morb. Ada blunder yang terjadi karena Hexas termakan granatnya sendiri. Kembali lagi ke arah fight yang lain. Menuju ke arah Persija EVOS dan juga tim Void. Close combat kali ini. DBS dimainkan dan Microboy. Low HP, double pick dilakukan kali ini. Maxius melakukan sebuah double pick dan berhasil mendapatkan satu pemain dari Persija EVOS. Namun trade knock terjadi karena masih ada Lynx di bagian bawah. Satu tukar satu kali ini. Namun sepertinya posisi yang dimenangkan oleh Void Pasta. Mereka punya Oh, high Lynx, ground dan Lynx, ternyata Lynx! Lynx dari area jauh nggak bisa selamat karena ada lawan yang sudah memberikan spot ke areanya dan Void diselamatkan oleh lawan tadi. Ya, three-way showdown, ternyata ada Aura juga yang join, entah dari bagian mana. Berhasil menculik satu pemain dari Persija EVOS dan tadi Rosesi yang berhasil mendapatkan Lynx di saat Lynx mendapatkan satu knockdown ke arah tim Void. Dan ini menyelamatkan Void juga karena mereka masih utuh 4 anggota mereka dan mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Ini nggak diduga-duga sih. Gua suka banget dengan sistem PMPL Indonesia saat ini. Yes, aku pun setuju banget Pasta. Karena apa? Ini membuat para player dari setiap tim harus betul-betul mencari tabungan, mencari eliminasi demi eliminasi untuk mendapatkan poin lebih banyak lagi. Dan Betul. ternyata Genesis Dogma harus dipulangkan di posisi yang ke-11 dengan membawa 4 eliminasi saja. Betul, dan lihat tim yang masih gacor sampai detik ini adalah Void. Mereka gacor banget dengan 4 elimination dan belum ada korban jiwa di area tim mereka saat ini. Mereka menjadi salah satu tim yang anggotanya masih utuh. Selain ARF dan juga Bigetron Villains kali ini. Dan Bigetron mereka sudah mendapatkan area compound di pinggiran zona yang kelima. HFX berusaha untuk selamat tapi ada Potato yang sudah mulai memasak granat, sudah mulai di-cook dengan sangat matang. Apakah bakal on point? Belakangnya juga masih belum aman karena ada pergerakan dari Void dan Blue Zone. Sudah mulai menghimpit, memaksa dua tim ini harus menyelesaikan fight mereka. Sekarang juga Potato memutar ke arah yang menurut dia aman tapi bakal dibuntutin sama dua pemain dari HFX. Through the smoke-nya masih belum bisa mendapatkan hit mark karena Potato berhasil touchdown di bagian dalam sebuah rumah tapi healing mungkin waktunya tidak sempat tapi bakal tipis karena bakal di-push kanan dan kiri. Terlihat di bagian dalam sebuah rumah, pintu sudah mulai dibuka dan memainkan sebuah S12K, berhasil mendapatkan Potato. Last man standing dari Alter Ego. Masih stuck Alter Ego sampai di hari pertama, game pertama, minggu yang kedua. Ini nggak terlalu baik untuk Alter Ego Sangat, tentunya ya. sangat tidak baik. Apalagi dengan notabene player-player mereka yang sungguh bagus untuk rosternya sendiri Pasta. Mereka belum terlalu baik posisinya saat ini. Tapi di sisi lain ternyata Flyboy tertumbangkan oleh para player dari Bigetron Red Villains kali ini. Mereka nggak akan kasih kesempatan buat KG segera melakukan penyeberangan masuk ke area safe zone dan terlihat betul visionnya di-lock oleh seorang Ryzen untuk smoke ke area para player dari KG. Ya, tapi masih ada penghalang lain ternyata masih ada dua pemain dari RRQ. Bukan Kagendra, tapi RRQ yang berusaha memotong pergerakan dari Bigetron Villains kali ini. Tapi Mort ketahuan, hit mark yang begitu menyakitkan tadi, sebuah damage yang diberikan karena Mort kehilangan 50% HP. Untuk Mort kali ini, RRQ, ada Voldemort yang bakal membackup, granat sudah mulai dimasak, lempar cepat menuju ke arah depan, tapi Bigetron Villains masih bisa bertahan di bagian lower ground dan temponya agak sedikit menurun sambil Bigetron Villains mencari informasi ke arah RRQ. Yes, betul sekali. Dari my God. HFX dari arah lain nge-backstep ke area dari RRQ. Voldemort tertumbangkan kali ini, sisa tinggal Mort yang akan menghadapi lawan mereka. Terutama tadi ada pemain-pemain dari Bigetron Red Villains yang udah berusaha untuk maju ke area depan. Mort pasti bakal pasif banget mainnya. Dia nggak akan bergerak terlalu jauh. Dia udah dapetin zona juga. Tinggal jagain angle dari area Bigetron dan dari sisi sebelah kiri mereka itu ada para player dari Void yang masih utuh dengan 4 kuantitas player. Dan lu lihat pergerakan dari Bigetron, mereka nge-stick, 4 pemain mereka nge-stick dengan splitnya 3-1 tapi jaraknya nggak terlalu jauh. Ini memungkinkan banget Bigetron untuk memberikan backup dengan sangat cepat. Berbeda halnya dengan tempo yang sering mereka mainkan di line up mereka sebelumnya dengan menjaga jarak satu sama lain, tapi ini agak-agak dempet dan melihat pergerakan dari HFX juga. Tapi yang ngelihat adalah Void, di mana Maxius
berusaha untuk mendapatkan sebuah confirm elimination dan tinggal 5 tim yang tersisa. Void, ARF, HFX, Bigetron, dan juga RRQ. Yes, betul sekali Pasta. Dan kali ini ternyata Maxius masih nggak kasih kesempatan untuk Heaven bisa hidup kembali. Dia pengen dapetin confirm eliminationnya setidaknya masuk. Oh, ternyata Heaven di-steal oleh Ryzen kali ini. Dan Lapar mendapatkan seorang Harvest. Poin begitu agresif. Kalau misalnya tadi dapetin seorang Heaven, mungkin poinnya udah 8 sekarang untuk eliminasi. Tapi sayang sekali mungkin rezekinya untuk Bigetron. Tapi di sisi lain ternyata Satar. Tertackle HP, Pixel HP bahkan kali ini. 3 player maju ke area depan, sudah diturut spot oleh para pemain dari Void. Maxius mendapatkan Yuhai. Namun posisinya masih agak jauh, masih bisa selamatkan. Tapi tidak tahu ternyata di sisi lain ARF menjadi ketiga player yang mengganggu pergerakan dari Bigetron. 4 player bahkan dari ARF kali ini Pasta. Ya betul, tinggal 3 tim yang tersisa kali ini. Bigetron hanya menyisakan 2, ARF masih utuh, Void masih utuh. Wow, sebuah fight yang tidak adil sebenarnya untuk Bigetron. Apalagi posisi mereka udah mulai kelihatan. Dan lihat Ryzen, low HP banget. Bahkan Ryzen bakal ter-take down begitu saja. Maxius mendapatkan 1. Cannon juga sudah nge-lock posisi dari seorang Satar. Through the smoke diberikan untuk meng-confirm elimination menuju ke seorang Ryzen. Dan ARF akan memutarkan baginya. Chemistry berhasil mendapatkan 1 pemain terakhir dari Bigetron, Red Villains. Dan tinggal 2 tim yang tersisa. 4 lawan 4 antara Void versus ARF. Ini dia nggak mudah banget untuk Bigetron tadi dijepit oleh 2 tim. Dan kali ini 4v4 situation. Lapar akan berusaha untuk mengeluarkan granat Proning terlebih dahulu agar tidak terlalu kelihatan posisinya. Melontarkan 1 ke area Casper. Oh, sepertinya belum on point sama sekali Pasta. Tapi lihat lagi dan lagi Void melakukan setup yang cukup jauh untuk menjadikan lawan mereka lengah. Tapi Alpha tertumbangkan oleh Blue Zone. Kayaknya udah knock kali ya. Iya, harusnya udah ke knock ataupun kena granat, kena Blue Zone, kena granat. Akhirnya dia pulang ke arah lobby dan kondisinya menjadi 3 lawan 4 dan ini bakal membuat ARF lebih percaya diri lagi. Molotov ataupun semua utility damage yang dipunya oleh ARF semua dikeluarkan. Molotov dilemparkan, granat dilemparkan, bahkan kali ini Chemistry masih berusaha untuk mendapatkan pemain Void yang lainnya bakal dilemparkan berdasarkan sekitaran batu. Tapi tidak memberikan damage yang begitu signifikan karena pemain dari tim Void. Maxius masih berusaha untuk menyelamatkan diri, bergerak beriringan dengan adanya Blue Zone yang ada di paha kirinya. Sambil melihat dan memantau pergerakan dari ARF, sebuah tembakan juga diberikan oleh seorang Lapar. Datang dari bagian Blue Zone, berusaha untuk mendapatkan 1 namun Void masih belum bisa menyeimbangkan kondisi ini. Dicari lagi, 1 orang lompat dari bagian dan selamat. Malah 2 pemain bakal menjadi bulan-bulanan masa dari ARF. 2 ditumbangkan dan ARF winner chicken dinner di game yang